Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari itu Rabu 28 Juni 2023 di lapangan Sukadamai, suasana mendung menyelimuti langit. Tetapi hal itu tidak mengurangi semangat dan antusiasme jamaah untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Gerimis kecil turun perlahan menghiasi momen yang penuh makna ini. Sholat Idul Adha 1444 Hijriah kali ini dihadiri oleh jamaah Muhammadiyah dari Ranting Pasir Wetan, Pasir Kulon, dan Pasir Lor. Bertindak sebagai imam Bapak Mahbub Muslim, sedangkan Bapak Slamet Sukoco sebagai khotib. Dalam khotbah ini, khotib menyampaikan makna pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Dengan penuh semangat, khotib Slamet Sukoco mengajak jamaah untuk merefleksikan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Ia mengingatkan jamaah tentang keteguhan hati Nabi Ibrahim dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah, serta kebahagiaan Ismail untuk dikorbankan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam khotbahnya, khotib Slamet Sukoco menekankan pentingnya memahami esensi pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Ia menegaskan bahwa pengorbanan itu bukanlah tentang mengorbankan nyawa secara harfiah, tetapi lebih kepada kesediaan hati untuk mengalahkan keinginan diri sendiri demi mengikuti perintah Allah. Pesan kesetiaan dan ketulusan dalam menjalankan perintah Allah menjadi inti dari khotbah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Segala bersyukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat hidayah serta taufik yang Allah berikan kepada kita. Tentunya tidak ada perkara yang penting dan pokok dengan kita memaknai pertemuan kita tentang hari ini. Ketika menyambut panggilan suci yang berkumandang sejak awal bulan Dzulhijjah, kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha sempurna dalam zatnya, Allah Maha sempurna dalam sifatnya, Allah Maha sempurna dalam ketentuan takdir dan syariatnya. Siapapun yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah tidak akan pernah mengecewakannya, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Karena sesungguhnya setiap air mata yang jatuh, penyesalan yang kita miliki, dan kekecewaan ketika hati kita terlalu banyak bergantung kepada makhluk dan meninggalkan harapan kita kepada Allah. Ketaatan yang kita dapatkan bukan karena kehebatan kita dalam keimanan ataupun kekuatan ketakwaan kita, tapi karena hebatnya Allah dalam menolong kita sebagai hamba-Nya yang dipilih Allah dalam ketaatan dan ketakwaan. Kita bersyukur
kepada Allah bukan karena kita bahagia, kita bersyukur, pasti Allah akan bahagiakan diri kita. Karena sesungguhnya siapapun di antara kita, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang tua maupun yang muda, baik yang berbeda maupun yang bertani, jika di antara kita masih ada yang tidak bahagia dalam hidupnya, pasti akarnya adalah kurangnya rasa syukur kita kepada takdir Allah dan ketetapan syariatnya. Salawat serta salam marilah kita berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada manusia yang hamba yang beriman, manusia surga Allah hidupkan selama 63 tahun di dunia, yang menjadi panutan dan tuntunan hingga akhir zaman. Karena hakikat cinta kita kepada Nabi tidak semata ketika kita fasih mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi bagaimana kita bisa menyelaraskan kehidupan kita dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tema hadirin salat Idul Adha yang dirahmati Allah, hutang kita kepada Nabi Muhammad SAW jauh lebih besar daripada hutang kita kepada bapak dan ibu kita. Kita hutang kepada ibu kita atas air susu dan darah nifas ketika mengeluarkan kita dari rahimnya. Kita hutang kepada bapak kita atas keringat yang ayah dan bapak kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan tangan, sandang dan tangan kita. Tapi jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah, hutang kita kepada Nabi Muhammad jauh lebih besar dari hutang kita kepada ibu dan bapak kita, tangan, sandang dan tangan kita. Tapi jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah, hutang kita kepada Nabi Muhammad jauh lebih besar dari hutang kita kepada ibu dan bapak kita. Kita berhutang kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad telah menyelamatkan diri kita dari pinggir jurang api neraka menuju surga Allah seluas langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Benar salat Idul Adha yang dicintai Allah. Tahukah kita bahwasanya dalam rotasi waktu 1 tahun yang Allah berikan kepada kita, Allah memilihkan waktu 3 yang sangat spesial dan istimewa bagi kita. Waktu itu Allah yang dicintai dan Allah lebih daripada waktu-waktu yang lain. Allah mengatakan 3 waktu itu adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan yang ketiga adalah 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Bulan Ramadan identik dengan Nabi Muhammad karena disitu Allah menurunkan Al-Quran. Bulan Dzulhijjah identik dengan kehidupan Nabi Ibrahim dan Ismail karena di bulan itu ya Allah menurunkan syariat pengorbanan dan syariat ibadah haji. Sementara 10 hari yang pertama bulan Muharram atau bulan Muharram identik dengan Nabi Musa karena Allah menurunkan Nabi Musa atas Fir'aun setelah melewati lautan yang Allah ubah menjadi daratan sehingga Fir'aun dan bala tentaranya merasa tenggelam di dasar lautan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita mengetahui bahwa bulan ini adalah salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah, yang Allah cintai, yang Allah ridho dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, maka saking cintanya dan saking ridhonya Allah, setiap amalan ibadah yang kita lakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Sampai-sampai pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah, yang dia meneteskan darahnya di jalan Allah, itu mampu kita tandingi dan mampu kita kejar manakala kita beramal sawin pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah, tabarakallah, begitu cintanya Allah kepada kita semua. Karena ini adalah golden time, itu adalah waktu emas, waktu istimewa bagi siapa saja insan beriman yang menginginkan keutamaan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya tidak hal yang dirahmati Allah, selayaknya bulan Ramadan menjadi madrasah bagi orang beriman,
bulan Dzulhijjah juga madrasah bagi orang yang beriman. Sosok utama di dalam bulan Dzulhijjah dalam madrasah dan pelajaran kita adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Marilah kita menjadi penuntut ilmu dan penuntut kebenaran yang diajarkan Nabi Ibrahim. Karena teladan bagi orang yang beriman tidak hanya Rasulullah, tapi ada dia. Yang pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana termaktub dalam surat Mumtahanah ayat keempat, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada uswah atau suri teladan yang baik baginda pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari madrasah yang ditampilkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya? Setidaknya ada 3 ujian berat yang menjadi renungan dan pelajaran bagi kita semua, sehingga Nabi Ibrahim digelari oleh Allah sebagai Khalilur Rahman atau sang kekasih Allah. Karena sesungguhnya cinta Allah kepada hamba-Nya itu berbanding lurus dengan seberapa besar kadar ujian yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Kisah yang pertama adalah ketika Nabi Ibrahim berdakwah di negeri Babilonia, di strategis Baghdad. Yang kedua ketika Nabi Ibrahim di Palestina, dan yang ketiga ketika Nabi Ibrahim berada di Mekah. Di mana beratnya ujian ketika menghadapi ayahnya sendiri. Dan Allah menampilkan pada setiap episode dari debat tadi, ada yang diuji dengan istrinya seperti Nabi Lut, ada yang diuji dengan suaminya seperti Asia binti Muzahim, ada yang diuji dengan kaumnya seperti Nabi Musa, ada yang diuji dengan pamannya sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga diuji dengan ayahnya sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kita melihat ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayahnya, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim kecuali kata-kata yang lembut dan santun. Tidak ada kata-kata kasar yang keluar, tidak ada hujatan, tuduhan yang keluar, tidak ada caci maki yang keluar ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan Allahnya. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat di dalam sebuah ayat, "Ya abadi lima ta'bud ma la yasma ya la yubsir ya la yughni anka shay'a." Nabi Ibrahim mengatakan dengan lembut dan santun kepada ayahnya, "Ya abadi, wahai ayahku, wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak bila mendapat menolong kamu sedikit pun?" Lalu Nabi Ibrahim pun kemudian mengatakan dengan lembut pula, "Ya abadi, inni akhafu ayyamasaka adzab min ar-rahman fatakuna li syaitani waliya." Wahai bapakku, yang aku takutkan kepadamu, engkau akan mendapatkan azab dari Allah yang Maha Rahman, dan engkau akan menjadi penolong dan palang serta di akhirat. Begitu tanda Nabi Ibrahim kepada Allahnya dengan begitu lembut. Maka benar sekalian yang dirahmati Allah, seandainya hari ini di antara kita ada yang masih mendapatkan rezeki dari Allah, entah itu tantangan dari orang tua, suami, istri, anak, saudara, dan sebagainya, maka marilah kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, bahwa permusuhan, pertentangan yang kemudian ayah hadapkan kepada kita itu tidak membuat kita kemudian mengeluarkan kata-kata kasar, cacian atau makian, tapi kemudian kita diperintahkan untuk tetap berlembut kata dengan yang santun dan baik hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah saya di dalam hal yang dirahmati Allah, madrasah yang ketiga yang kita bisa petik dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah tentang kepatuhan tanpa syarat dan ketaatan tanpa tapi yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Karena ini yang dirahmati Allah, kita bisa membayangkan ketika beliau lama terhenti kehadiran seorang anak, kemudian lahirnya Ismail alaihissalam dari Siti Hajar. Baru lahir bayi yang dia cintai, kemudian turunlah perintah syariat Allah agar
mengirim anaknya yang masih merah dan istrinya menuju ke Mekah dan tandus dan bersam ke dalam itu dari Palestina. Kemudian dibawalah anak dan istrinya itu, bayinya yang masih merah yang dia begitu cinta, yang dia tunggu puluhan tahun dan berharapkan untuk menjadi penerus estafet daerah beliau. Tapi karena perintah Allah, maka kemudian Ibrahim mengantar istri dan anaknya menuju pada tandus yang bersam kota Mekah. Pada waktu itu tidak ada manusia, bahkan tidak ada hewan dan tanaman yang hidup di lembah kota Mekah. Sang istri Hajar kemudian bertanya kepada Ibrahim, wahai suamiku, ketika Ibrahim tidak meninggalkan dirinya dan anaknya yang masih merah itu di tengah padang tandus yang gersang, Hajar mengatakan, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah? Kemudian Nabi Ibrahim dengan berat hati mengatakan, ya, bahwa itu adalah perintah dari Allah. Hajar yang sudah terbiasa hidup sendiri dan sudah terbiasa menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dengan teguh dan yakin karena perintah Allah ini adalah sesuatu yang baik dan Allah tidak akan menyia-nyiakan dan meninggalkan dia sendiri. Jemaah saya ini makna yang dirahmati Allah. Dalam sebuah riwayat, Nabi Ibrahim disampaikan hanya 3 kali menjenguk istri dan anaknya Nabi Ismail. Yang pertama ketika dia mengantarkannya bersama istrinya ketika sedang masih bayi. Yang kedua ketika terjadi perintah untuk menyembelih, dan yang ketiga ketika Nabi Ismail sudah berkeluarga. Jemaah salat dengan ayat dirahmati Allah. Pada tujuan yang kedua, tepatnya tanggal 7 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim kemudian bermimpi bahwa dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang begitu dia cintai, anaknya semata-mata yang dia tunggu selama puluhan tahun. Tanggal 8-nya pagi hari, Nabi Ibrahim bingung, gelisah, bimbang, ragu, bingung, apakah mimpi yang semalam itu datang dari Allah atau hanya bisikan dari setan? Nabi Ibrahim terus memikirkan apa yang sudah dapat di dalam mimpinya semalam. Makanya pada tanggal 8 disebut taruhnya dari kata-kata roya yang artinya terus berpikir, terus mengkhawatirkan apakah itu datang dari Allah atau kemudian. Dalam momen yang penuh makna ini, kita belajar bahwa cuaca tidaklah menghalangi semangat dan keinginan kita dalam menjalankan ibadah. Meskipun mendung dan gerimis menyelimuti langit, antusiasme jamaah tetap membara. Mereka menghadapi ujian dengan penuh keyakinan, kesabaran, dan rasa syukur. Sholat Idul Adha dalam cuaca yang tidak ideal ini mengingatkan kita akan pentingnya keteguhan iman dan pengorbanan dalam mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail. Mari terus mempertahankan semangat dan menjaga ikatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak peduli apapun kondisi yang kita hadapi. Terima kasih telah menyaksikan konten kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tetap mendapatkan video inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.